Si Andi ini nggak sengaja melihat di pojokan itu ada sosok, teman-teman. Ada sosok tinggi, besar, dan tingginya itu melebihi dari atap rumah itu. Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Jordan Nugraha dan selamat datang di Catatan Merah. Oke, di Catatan Merah kali ini saya bakal membawakan kisah mistis dari salah satu narasumber kami yang sudah mengirimkan ceritanya di email Catatan Merah. Nah, untuk cerita kali ini, untuk nama dan juga tempatnya itu bakal kami samarkan ini karena permintaan dari narasumber kami. Nah, untuk kisi-kisinya nih, jadi di kisah ini menceritakan ketika dia sedang liburan gitu ke suatu daerah, dia melihat sosok ada sosok hitam tinggi kayak semacam genderuwo gitu. Oke, sebelum kita masuk ke kisahnya, saya mau mengingatkan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah dan juga klik tombol subscribe ya teman-teman ya. Dan juga komen di bawah kalian dengerin cerita ini, dengerin Catatan Merah ini pukul berapa, kalian tulis komen di bawah. Oke teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Oke teman-teman, jadi di kisah ini seperti yang sudah saya ceritakan sedikit di depan tadi, akan menceritakan kisah narasumber kami yang sedang berlibur dan melihat sosok seperti genderuwo. Oke, kita sebut saja narasumber kita bernama Andi. Oke. Nah, jadi kejadian ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu ketika Andi ini sedang berlibur gitu. Jadi Andi ini berlibur ke salah satu daerah bersama dengan pacarnya dan juga keluarga dari pacarnya gitu. Jadi dia berlibur ke salah satu daerah di Pulau Jawa. Oh ya, saya mau disclaimer dulu. Jadi si Andi ini katanya dia mempunyai indera keenam. Jadi dia bisa merasakan hal-hal mistis yang ada di sekitarnya. Bahkan dia bisa melihat beberapa sosok-sosok yang ada di sekitarnya gitu. Oke. Jadi singkat cerita, kejadiannya mulai terasa aneh ketika melakukan perjalanan gitu. Jadi dia melakukan perjalanan darat dari Solo menuju ke kota Surabaya. Nah, jadi mereka ini ngelewatin tol gitu. Dan si Andi ini, dia merasakan sesuatu hal yang aneh ketika mereka berhenti di tol gitu, dengan tujuan untuk beristirahat. Dan mereka tuh di situ ada Andi, ada pacarnya, terus ada bapak ibu pacarnya dan juga adiknya. Jadi mereka ada 5 orang. Nah, ketika mereka sedang beristirahat di tol, mereka itu merokok. Mereka merokok bersama sambil pesen teh di salah satu warung yang ada di rest area. Nah, berjalan sekitar kira-kira kurang lebih 5 menit, si Andi ini ngerasain ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi si Andi ini ngerasain suasana di tol ini, suasana di rest area ini, itu kayak penuh gitu. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang penuh, tapi bukan penuh manusia, bukan penuh pengunjung, bukan penuh pengendara. Jadi dia ngerasain ada sesuatu yang penuh, yang berada di rest area tersebut. Dan sesekali dia ngerasain kayak ada suara wanita yang lebih dari satu ya, itu kayak berteriak dan juga ada yang tertawa gitu. Kurang lebih suaranya seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, karena dia udah mulai ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia menceritakan ke pacarnya kalau dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia ngerasa rest area ini tuh kayak penuh gitu. Kayak penuh, padahal tempatnya ini luas, rest area ini luas, dan dia berada di luar ruangan. Nah, dia menceritakan hal tersebut ke pacarnya. Dan dia juga bilang kalau dia mendengarkan ada suara ketawa-ketawa cewek itu lebih dari 1 orang, kayak yang gitu. Akhirnya karena khawatir ya, pacarnya ini khawatir, akhirnya pacarnya ini bilang ke bapaknya buat melanjutkan perjalanan. Dia bilang, dia cerita kalau pacarnya si Andi ini tuh mendengarkan suara-suara aneh ketika berada di rest area tersebut. Dan dia bilang ke bapaknya kalau pacarnya ini juga ngerasa ada sesuatu yang aneh. Jadi kayak penuh gitu.
lokasinya ini kayak penuh tapi bukan dipenuhi oleh manusia. Nah, singkat cerita akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan ketika di jalan, si Andi ini, jadi si Andi ini duduk di mobil, itu di depan. Yang nyetir ini bapak dari pacarnya, terus si Andi ini duduk di depan, dan pacarnya, ibunya dan juga adiknya pacarnya ini duduk di belakang, teman-teman. Nah, ketika si Andi ini lagi memperhatikan jalan, dari ekor matanya ini dia melihat ada sesuatu yang aneh di cermin. Jadi kalau di mobil itu, kalau kalian tahu di mobil kan itu di depan ada kaca yang di atas itu buat ngelihat ke belakang. Nah, si Andi ini dia ngelihat ada sesuatu yang janggal gitu loh di kaca tersebut. Akhirnya karena penasaran dia ngelihat ke arah kaca itu, teman-teman. Nah, pas dia ngelihat itu ternyata dia ngelihat ke arah kaca, ternyata di pundak dari bapaknya pacarnya ini yang lagi nyetir, ini ada sosok gitu. Ada sosok yang nempel gitu. Ada sosok yang nempel di pundak bapaknya. Nah, tapi si Andi ini dia nggak langsung ngomong ke pacarnya ataupun ke keluarga dari pacarnya kalau dia melihat sosok tersebut. Dia sementara itu menahan. Jadi dia berusaha untuk menahan sambil berharap nggak terjadi apa-apa. Nah, akhirnya setelah diam, sesuatu yang aneh mulai dirasakan sama bapaknya pacarnya Andi ini. Nah, sembari menyetir, bapaknya pacarnya Andi ini itu ngerasain ngantuk gitu. Jadi kayak nguap-nguap terus gitu, ngantuk. Nah, si Andi ini ngerasa gitu, oh ini bapak kok nguap-nguap terus gitu. Nah, si Andi ini mikir ini efek dari makhluk sosok yang ada di pundak dari bapaknya yang nempel. Nah, akhirnya si Andi memberanikan diri buat tanya gitu ke bapaknya pacarnya. Dia tanya, Pak, bapak ngantuk ya? Terus bapaknya jawab, iya ngantuk. Terus bapaknya itu ngerasa berat di bagian pundak gitu. Bagian pundak ngerasa berat gitu. Nah, akhirnya si Andi ini bilang, jadi gini Pak, setelah dari rest area tadi, itu saya ngelihat ada sosok yang ngikut di bapak. Ada sosok yang nempel di bapak, dan posisinya itu ada di pundaknya bapak. Sosoknya itu ada di belakang. Jadi kayak nempel di pundaknya bapak. Makanya tadi saya ngelihat bapak tuh kok nguap terus pas saya tanyain ternyata katanya bapak emang bener gitu ngerasain ngantuknya tuh ngantuk yang nggak biasa, dan kata bapak agak berat. Nah, menurut saya itu karena sosok ini Pak. Akhirnya setelah mendengarkan cerita dari si Andi ini, si bapak dari pacarnya Andi ini bilang, nanti kalau di depan ada rest area kita berhenti dulu ya. Nah, akhirnya si Andi ini setuju karena si Andi ini pengen menetralisir suasana yang ada di mobil. Nah, akhirnya setelah beberapa lama mereka menemukan rest area terdekat. Akhirnya mereka berhenti dan si Andi ini minta buat bapaknya ini buat turun gitu. Keluarganya lebih tepatnya. Si Andi meminta bapak, ibu dan juga pacar dan adik pacarnya ini buat turun dari mobil. Sedangkan si Andi ini dia diam di dalam mobil sendirian. Dia minta waktu sebentar buat berdiam di dalam mobil. Ketika si Andi ini berada di dalam mobil sendirian, Andi ini berdoa, teman-teman. Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan buat menetralisir mobil yang mereka tumpangi. Nah, setelah berdoa dan Andi sudah mulai merasakan nyaman, sudah mulai merasakan sosok ini udah nggak ada di mobil, akhirnya si Andi ini turun. Si Andi turun, terus dia menceritakan ke keluarga pacarnya kejadian itu tadi. Jadi memang yang dia lihat itu kayak sosok laki-laki udah sekitar umur 40 sampai 50 tahunan. Nah, tapi sosoknya ini wajahnya nggak jelas, teman-teman. Katanya mirip-mirip seperti korban kecelakaan. Nah, akhirnya mereka ngobrol di depan mobil sambil menenangkan hati dan menenangkan pikiran mereka. Nah, setelah itu akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan. Singkat cerita, ketika sampai di Surabaya, Andi dan keluarga pacarnya itu udah nyari hotel, teman-teman. Udah nyari hotel, tapi pada saat itu mereka nggak dapat hotel gitu karena memang penuh. Hotel tuh kebanyakan penuh. Akhirnya
mereka menghubungi salah satu saudara mereka, saudara dari pacarnya si Andi ini yang tinggal di Surabaya, dengan niatan untuk buat numpang di rumah saudara pacarnya Andi ini. Nah, singkat cerita mereka sampai di rumah saudara pacarnya Andi ini. Nah, pada saat sampai di rumah ya biasa mereka ngobrol sampai pada akhirnya mereka membahas gitu. Nanti si pacarnya Andi ini tidur di sini, ibunya sama adiknya tidur di kamar sini, bapaknya tidur di pada saat itu bapaknya milih buat tidur di ruang tamu, di depan televisi. Nah, sedangkan si Andi ini itu disuruh tidur di salah satu kamar di rumah tersebut. Jadi rumahnya ini tingkat, teman-teman, rumahnya tingkat. Terus si Andi ini diminta buat tidur di kamar atas. Nah, jadi di atas itu cuman ada ruangan itu, kamar itu aja. Tapi setelah disuruh tidur di atas, Andi itu agak ragu gitu. Agak ragu untuk mengiyakan karena keluarga dari saudaranya pacarnya Andi ini tuh kayak semacam ngomongin nggak ada yang berani tidur di atas gitu loh. Karena sempat ngerasain ada hal-hal yang nggak biasa, auranya berbeda gitulah. Nah, karena si Andi ini gengsi dengan saudara dan juga keluarga dari pacarnya. Kalau misalkan nggak mungkin dong dia bilang takut buat tidur di atas. Nah, akhirnya si Andi ini memutuskan buat oke, saya mau Pak tidur di atas. Nah, akhirnya si Andi ini pergi ke kamar buat menyimpan barang-barangnya. Nah, dia jalan ke atas gitu, jalan ke tangga. Katanya perasaan dari Andi ini udah nggak enak, teman-teman. Jadi dia udah ngerasain ada hal yang aneh gitu. Nah, jadi ketika dia sampai di depan kamar, jadi di depan kamarnya itu ada meja buat nyetrika, ada meja setrika gitu. Terus si Andi ini nggak sengaja melihat di pojokan itu ada sosok, teman-teman. Ada sosok tinggi, besar, dan tingginya itu melebihi dari atap rumah itu. Jadi dia cuma ngelihat sebagian dada ke bawah sampai kaki. Jadi dia nggak ngelihat bagian dada ke atas gitu. Dan sosok ini katanya tuh hitam, tinggi, besar, dan tubuhnya dipenuhi sama bulu. Nah, si Andi ini beranggapan kalau sosok ini adalah genderuwo. Tapi akhirnya Andi berusaha buat tenang. Dia masuk ke dalam kamar dan dia mengambil pakaian ganti karena si Andi ini berniatan untuk mandi gitu, teman-teman. Akhirnya dia ngambil baju ganti dan handuk dan peralatan mandi. Dia turun ke bawah. Si Andi ini sambil ngerasa ketakutan sebenarnya. Tapi dia nggak berani cerita langsung ke saudara ataupun keluarga dari pacarnya. Sambil mandi, si Andi ini sambil berdoa dengan harapan rasa takutnya agak diredakan gitu. Katanya si Andi ini dia sudah biasa melihat sosok-sosok kayak gitu. Tapi biasanya dia nggak merasa takut kalau energi dari sosok tersebut nggak kuat-kuat banget gitu. Nah, kali ini dia ngerasa takut karena dia ngerasain energi dari makhluk yang dia lihat ini tadi itu kuat gitu. Energinya sangat kuat. Jadi dia ngerasa takut sampai-sampai dia mandi sambil berdoa. Nah, singkat cerita, setelah saya mandi, dia mau naik ke atas, dia mau masuk ke kamar, itu dia takut. Akhirnya dia ngajak pacarnya buat nemenin dia masuk ke kamar. Nah, mereka naik berdua. Si Andi ini jalan sama pacarnya melewati tangga buat naik ke kamar atas. Nah, ketika sampai di depan pintu kamar, si Andi ini menceritakan hal tersebut ke pacarnya. Dia bilang, "Dek, kamu lihat nggak di pojokan itu ada sosok tinggi besar, warnanya hitam." Nah, si pacarnya ini sontak ngelihat ke arah pojok gitu. Dia ngelihat ke arah pojok, tapi pacarnya ini nggak ngelihat sosok tersebut. Nah, pacarnya bilang, "Enggak mas, aku nggak ngelihat." Nah, akhirnya si pacarnya ini mereka masuk kamar dan dia cerita kalau dia melihat ada sosok tinggi besar warna hitam berbulu, tinggi banget di depan kamar, ada di pojokan gitu. Dan si Andi ini bilang ke pacarnya kalau gimana kalau misalkan dia tidurnya di bawah. Si Andi ini bener-bener nggak berani untuk melanjutkan niatnya untuk tidur di kamar atas. Karena menurut Andi energi dari makhluk ini tuh besar banget. Akhirnya Andi sama pacarnya ini turun. Si Andi bawa semua barang-barangnya dibawa turun ke bawah. Dan dia bilang ke bapaknya pacarnya, dia menceritakan kalau dia
melihat ada sosok hitam tinggi besar itu di pojokan depan kamar atas. Akhirnya makanya dia nggak berani buat tidur di atas. Nah, setelah mendengarkan cerita itu, barulah si bapak dari pacarnya ini bilang kalau memang di kamar atas itu ada sosok yang tak kasat mata gitu. Tapi mereka nggak tahu sosok itu apa. Cuman beberapa dari saudara mereka yang menginap di rumah tersebut itu nggak berani tidur di atas karena memang merasakan auranya emang nggak enak gitu. Hawanya tuh panas nggak enak gitu, kayak ngap gitu loh. Nah, setelah bapaknya menceritakan hal tersebut, si Andi ini juga mengatakan, akhirnya bilang kalau memang benar di atas ada sosok hitam tinggi dan berbulu sampai badannya itu tembus plafon, tembus atap gitu. Setelah itu akhirnya si bapaknya pacarnya Andi ini memanggil saudaranya, suami dari saudaranya gitu. Dipanggil, dia si Andi ini menceritakan apa yang dia lihat di atas. Nah, sampai akhirnya si saudaranya ini itu bilang, menceritakan kalau memang sama, ceritanya sama. Si saudaranya ini menceritakan kalau memang di atas itu nggak ada yang berani tidur di atas. Siapapun nggak ada yang berani tidur di atas karena memang hawanya nggak enak gitu teman. Hawanya nggak enak, tapi mereka belum ada yang pernah bisa melihat sosok apa yang ada di kamar atas tersebut. Nah, akhirnya si Andi ini bertanya, karena katanya si Andi ini ketika dia sampai terus dia mau naik ke atas, itu dia kayak ngerasa tempat ini tuh kayak apa ya, kayak jemek. Kalau orang Jawa bilang jemek, kalau mungkin secara Indonesia itu kayak apa ya, basah gitu loh, basah. Dia tanya, ini dulu rumahnya beli jadi atau lahan kosong? Akhirnya saudaranya ini cerita kalau dulu di situ mereka beli lahan kosong dan ternyata itu kebun pisang, teman-teman. Kebun pisang, dan memang lokasinya agak basah-basah gitu dulu katanya. Jadi memang apa yang dirasakan Andi itu ternyata benar. Dan si saudaranya ini cerita kalau istrinya itu susah buat hamil gitu loh. Susah buat hamil, mereka udah menikah bertahun-tahun tapi nggak dikasih keturunan. Nah, si Andi ini beranggapan bahwa salah satu penyebabnya itu adalah makhluk yang ada di rumah tersebut. Istrinya ini pernah mengandung tapi keguguran gitu loh. Jadi sosok itu katanya dia menyerap energi dari janin yang ada di tubuh orang hamil tersebut. Nah, setelah kejadian itu akhirnya si Andi meminta kepada saudaranya ini, saudara dari pacarnya ini, buat memberkati rumah tersebut. Jadi untuk mendoakan rumah tersebut, membersihkan rumah tersebut agar suasana rumah kembali enak gitu loh, kembali bisa ditidurin dengan nyaman dan kamar di atas bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, sekian aja kisah catatan merah kali ini. Semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua dan kalian suka dengan kisah ini. Nah, kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalian nonton ini jam berapa, atau kalian pernah merasakan hal-hal mistis apa, kalian ceritakan di bawah. Nah, dan buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya cerita-cerita mistis, cerita-cerita aneh yang menurut kalian itu bisa dikategorikan sesuatu yang menakutkan, mengerikan, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke email catatan merah di catatanmerahku@gmail.com. Kalian boleh menyertakan nama, tempat, dan lain-lain. Dan boleh juga kalian menyamarkan nama dan juga tempat kejadian tersebut. Oke teman-teman, sekian aja catatan merah kali ini. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya.